A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di video pertama sudah kita buktikan bagaimana keterangan Muhammad KC yang mana mengucapkan sendiri dengan kejujurannya kalau dianya itu bekas kelompok radikal. Radikal itu ya entah ya orang nakal atau memang pernah masuk kelompok radikal teroris seperti saya dulu 1 bulan itu. Lalu juga mengakui dengan jujur kalau tidak tahu sama sekali dengan Al-Quran. Kami lanjutkan kembali, kalau Muhammad KC ini tidak mengenal Allah, berarti memang tidak mengenal Islam, dan juga hanya ingin mencari gaya, mencari nama di depan orang-orang Kristen. Selain itu, Muhammad KC yang sok NKRI ini membuktikan kalau kebenciannya pada Islam itu bisa dilihat dari kata-katanya. Tapi inti dari pembahasan video ini bukan tentang Muhammad KC-nya ya, tetapi tentang pembahasan bahasa Arab. Orang Islam yang benar-benar kenal dengan Islam, ya kenal sama Allah, sama nabinya, sama Al-Quran, dan seterusnya, tidak mungkin akan murtad. Kecuali, nah ada kecualinya. Kecualinya nanti ya, kita lanjutkan dulu. Bahkan kalau mengenal Alkitab, yaitu kitab sucinya orang Kristen, juga tidak mungkin akan murtad ke Kristen. Alasannya apa? Ya sudah banyak kami terangkan ya di channel Membuka Islam yang kena banned itu, entah kembali apa tidak, ya itu ditunggu saja. Kalau memang tidak bisa kembali, ya kami akan ulang kembali video-videonya. Kembali ke kecuali tadi ya, orang Islam yang mengenal Islam dengan benar tidak mungkin akan murtad, kecuali orang yang tidak kuat menerima ujian. Dalam arti begini, maupun dia seorang kiai, seorang syekh, seorang habib, bahkan seorang apapun itu wali atau apa, kalau nggak kuat dengan ujian Allah bisa jadi murtad. Bisa dicontohkan, itu ceritanya Barsisa. Mungkin sudah pernah baca, pernah lihat di videonya tentang Barsisa. Kalau Barsisa itu kan bukan murtad, tetapi memang keluar atau out dari akidah Islam. Karena nggak kuat menahan ujian. Jadi begini, contohnya, saya ini benar-benar tahu Islam, benar-benar mendalami, tetapi di hati saya ini kok ada kesombongan, ada ria, ada ya apalah yang bisa menutupi kepandaian saya, seumpama seperti itu. Nah itu bisa merontokkan semua iman. Yang mau tahu ceritanya Barsisa, nah itu bisa cari di Google atau di buku-buku kitab, atau mungkin di videonya ada yang menceritakan tentang Barsisa. Itu orang besar, imam besar, muridnya saja kalau nggak salah itu 3000 itu bisa out dari akidah Islam, malah menyembah setan. Apalagi kalau cuman ilmunya ilmu Muhammad KC. Anda harus sadar, Anda orang Indonesia apa bukan? Ya, jangan ngotot ingin menerapkan hukum Arab. Titik. Ya, Anda orang Indonesia, bukan hukum Arab, hukum Pak. Indonesia. Hukum Allah, Pak. Hukum Allah di mana? Anda pernah ketemu Allah juga belum? Jangan begitu. Bisa dibuktikan nggak Allah? Kalau memang Anda bisa membuktikan tentang Allah, silahkan, saya ikut Anda. Oke, Anda saya buktikan Pak ya. Oke, saya buktikan Pak ya. Ya lihat dunia ini Pak, apakah diciptakan secara kebetulan? Apakah tidak ada penciptanya? Tentu ada Pak, itu Allah. Kalau untuk seperti itu, Bang, semua orang juga percaya. Jadi benar kan, sama Allah saja tidak mengenal. Memangnya orang Kristen sudah pernah ketemu dengan Bapa? Belum ada yang pernah ketemu dengan Bapa itu. Kalau Yesus itu kan ajaran gereja, bukan ajaran Alkitab.
Kalau Yesus itu dibilang Allah itu sendiri, itu tuh ajaran gereja, itu doktrin, bukan ajaran Alkitab. Yang pernah kami jelaskan, apapun pembahasannya pasti larinya ke Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Di situ doktrinnya, di situ pun pada salah itu. Di ayat ketiga itu merujuknya Dia yang menciptakan. Dia itu Allah, kok bisa-bisanya merujuk pada firman. Firman menciptakan. Firman menciptakan dengan firman-Nya. Dari mulai anak mulai bisa bicara, itu anak sudah didoktrin dengan bahasa Arab. Diajarin Assalamualaikum, gitu kan? Diajarin bahasa-bahasa Arab sejak kecil. Nah, bahasa itu sudah melekat di rakyat Indonesia ini yang beragama Islam. Sejak kecil sudah melekat bahasa Arab. Di depan tadi, inti pembahasan video ini adalah tentang pembahasan bahasa Arab. Ya, ini yang jadi fitnah dari Muhammad KC. Nanti fitnahnya kami tunjukkan apa yang dikatakan. Bahasa Arab itu bahasa Arabnya orang Arab sehari-hari dalam komunikasi, berbeda dengan bahasa Arabnya Al-Quran. Kalau bahasa Arab Al-Quran itu bahasa wahyu. Sekali lagi, bahasa wahyu. Bahasa Arab sehari-hari namanya amiyah. Kalau bahasa Al-Quran namanya fuso. Kami jelaskan dengan sederhana saja biar pada mengerti, mudah dipahami. Kalau bahasa Arab sehari-hari tidak usah dibahas ya, itu bahasa seperti kita, bahasa Indonesia, komunikasi, itu biasa. Kalau fusonya orang Arab dengan fusonya Al-Quran itu berbeda. Bahasa fuso Arab tidak untuk komunikasi, tapi itu bahasa syair. Kalau mudahnya ya, kalau bahasa Indonesia itu bahasa puisi lah. Bahasa puisi. Kalau puisi kan nggak mungkin kita komunikasi dengan bahasa puisi ataupun bahasa syair. Kami contohkan bahasa Indonesianya saja ya. Kalau bahasa Indonesia komunikasi sehari-hari ya biasa. Kamu mau kemana? Saya mau ke laut. Mau kemana? Saya mau ke pasar. Nah itu biasa. Nggak mungkin kan pakai bahasa syair atau puisi. Oh, wajahmu begitu cemerlang meskipun langit mendung gelap karena wajahmu tersorot oleh lampu mobil. Nah, nggak mungkin kan komunikasi seperti itu. Nah, itu perbedaannya Arab, amiyah, sehari-hari sama fuso Arab. Jadi fuso Arab itu ya seperti syair, puisi Indonesia ini tidak dipakai untuk bahasa bicara sehari-hari, tidak. Komunikasi dengan bahasa Indonesia tetapi dengan nada puisi itu pun juga nggak mungkin, kan lucu. Kamu mau kemana? Kan nggak begitu juga. Lalu apa perbedaannya fuso Arab yang berupa syair Arab itu dengan fuso Al-Quran? Perbedaannya kalau fuso Arab itu ya dibaca atau dibilang, dikatakan itu dengan biasa. Ya seperti kita puisi itulah, atau kita buat syair apa, itu kan ngomongnya juga biasa, bahasa nada-nada puisi lah. Kamu mau kemana? Saya mau ke sungai. Nah, begitu. Tetapi kalau fusonya bahasa Arab itu ada aturannya. Kalau fuso Arab bukan Al-Quran itu tidak ada aturan ya. Kalau Al-Quran ada aturannya. Contohnya ada dibaca dengan idgham, idhar, iklab, panjang pendeknya, berapa ketukan. Nah, itu perbedaannya. Kalau fuso Arab puisi biasa, syair biasa itu nggak ada panjang pendek, nggak ada berapa ketukan, itu nggak ada. Jadi disitulah inti dari perbedaannya antara fuso Arab yang bukan wahyu dengan fuso Al-Quran dengan bahasa wahyu. Perbedaannya lagi, bahasa wahyu itu kami contohkan secara sederhana ya. Kalau kita bilang subhanallah itu sudah pasti mendapat pahala. Tetapi kalau kita ngomongnya, bilangnya, berkatanya Allah Maha Suci itu tidak dapat apa-apa karena bukan bahasa wahyu. Karena bahasa Indonesia bukan bahasa wahyu. Satu huruf saja karena bahasa wahyu itu sudah mendapat pahala 10 kebaikan. Tinggal dikalikan. Subhanallah itu berapa huruf? Allahu Akbar itu berapa huruf? Kali 10. Itu bedanya. Dapat pahala dan tidak dapat pahala meskipun maknanya sama. Subhanallah, Maha Suci Allah. Yang dapat pahala ya cuman subhanallahnya. Yang dikatakan Muhammad KC tadi apa coba?
antara assalamualaikum dengan selamat pagi. Ya jelas assalamualaikum yang dapat pahala. Selamat pagi bukan bahasa wahyu. Tidak dapat apa-apa begitu. Silakan belajar lagi, bro. Dia kan orang Indonesia, harusnya menjunjung tinggi derajat bangsa Indonesia, bahasa Indonesia. Negara Indonesia yang dijunjung tinggi bukan Arab. Saya mempertahankan ini demi masa depan bangsa, ke depan anak cucu kita. Kalau terus-terusan didoktrin oleh bahasa asing merasa benar, nah itu yang akan merugikan bangsa kita ke depan. Tuh ya, disimak. So NKRI yang saya bilang tadi di depan ya. Oh ya, ini dianya ini berbicara di depan orang-orang Kristen seperti Paul Sang sama dua pendeta itu, kurang tahu siapa itu. Dan ada satu lagi orang Islam itu tadi siapa yang namanya Freddy atau siapa itu ya, yang membantah Muhammad KC tadi. Kalau bahasa Arab, bahasa wahyu tidak diajarkan dari kecil, lalu apakah kalau azan itu akan diganti dengan bahasa Indonesia? Kalau sholat itu pakai bahasa Indonesia dan lain-lain. Ngakunya murtad, dulunya sholat enggak. Apa boleh sholat pakai bahasa selain bahasa Al-Quran, bahasa Arab? Sangat jelas kan kalau tidak tahu Islam dan malah membuktikan atau semakin ngelantur ngomongnya itu di depan orang-orang Kristen, cuman cari gaya dan nama doang. Nih fitnahnya disimak. Jadi jangan sampai orang Indonesia itu dicekokin terus oleh karangan-karangan orang luar negeri, orang Arab, ya. Yang harus minta maaf ke saya itu orang-orang yang ingin menggantikan bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Padahal harus bahasa Arab. Bahasa kalau tidak assalamualaikum tidak dijawab, apalagi selamat pagi, kan keterlaluan. Di mana di Al-Quran, di hadis, dimanapun itu di hukum-hukum Islam, kitab-kitab Islam yang memerintahkan merubah bahasa Indonesia ke Arab. Wah, ngekek. Atau nggak usah dari perintah Islam lah, yang diperintahkan di ayat mana gitu, merubah bahasa itu. Coba itu pondoknya itu pondok mana itu? Adakah kiainya yang memerintahkan untuk merubah bahasa Indonesia ke Arab? Coba, sini. Kiainya sini. Orangnya mana orangnya? Bapak Jokowi saja yang presiden Indonesia, dia kan juga Islam. Beliaunya saja nggak pernah itu kepikiran mau merubah bahasa Indonesia ke Arab, karena memang tidak ada perintahnya. Lah ini, kok asal mangap? Seharusnya warga negara Indonesia ini menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Selamat pagi, selamat siang, salam damai. Saya butuh Indonesia itu. Halah, Belgedes, so NKRI. Cuma cari nama saja di depan orang-orang Kristen, bergaya tinggi, sok-sok ilmu tinggi tentang Islam. Coba, kalau Alkitab itu kan bahasanya bahasa Ibrani dan Yunani. Kalau bahasa itu dipelajari, bahasa Ibrani ataupun Yunani, biar tahu Alkitab, apakah bahasa Indonesia ini akan diganti dengan bahasa Ibrani atau Yunani? Otaknya mikir ke situ apa enggak? Jadi jelas ya, fitnahannya itu jelas. Jadi seperti begini, seperti orang Islam itu sedang memberontak NKRI, pemberontakan dengan bahasa. Karena dituduh mau merubah bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Orang ini jelas tidak tahu hidup beragama dan hidup bernegara, tetapi malah mengadu domba antara agama dan negara. Jadi memang benar seharusnya hidupnya itu hidup di penjara. Bukan di agama, bukan di negara, tapi di penjara negara. Yang terakhir, silakan disimak. Masalah agama ini jadi ribut, harusnya itu pemerintah ini hilangkan aja agama itu. Kalau bikin ribut apa sih untungnya dari agama? Jujur dari agama apa untungnya? Keselamatan di akhirat juga tidak menyelamatkan, tidak ada ayatnya bisa menyelamatkan di akhirat. Tuh kan, kalau bikin ribut katanya seharusnya pemerintah itu menghilangkan agama Islam. Lain kan po? Katanya nggak ada Islam itu menyelamatkan. Lah Islam itu apa? Dari kata apa Islam itu? Salama, selamat. Namanya aja Islam itu sudah selamat. Kok nggak ada ayatnya? Nama agamanya aja sudah jelas selamat. Dari kata salama, Islam. Asalmu itu damai. Ya macam-macam artinya Islam.
Itu baru nama agamanya Islam, salama, selamat. Kalau Kristen apaan? Coba apaan kalau Kristen artinya apa? Pengikut Kristus doang kan? Dari nama agama aja sudah nggak paham, apalagi isinya. Ya jadi asal mangap begitu. Disuruh pemerintah menghilangkan agama Islam. Mikir, Li. Yang bikin ribut itu elunya Muhammad KC yang sok tahu Islam atau agama Islam. Alhamdulillah. Dadah guys, bye. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.